Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam Renungan Kristen yang Membangkitkan Iman. Saudara-saudara, hari ini saya akan kasih tema rahasia sukses cari hidup adalah mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi, rahasia sukses cari hidup ini adalah dengan cara kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kenal dengan istilah cari hidup. Ada begitu banyak orang pintar cari hidup, tetapi sayang mereka tidak pintar cari Tuhan. Padahal rahasia sukses dari seseorang untuk bisa cari hidup, cari makan maksudnya, adalah dengan bukan hanya dengan berusaha bekerja sungguh-sungguh, tetapi juga dengan cara mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dua hal yang harus kita lakukan seperti mata uang yang terdiri dari dua sisi, kiri dan kanan, depan dan belakang. Hidup kita juga demikian. Kalau kita hanya pintar cari uang, yang saya sebut cari nafkah, yang saya istilahkan tadi cari hidup, maka dengar baik-baik, tanpa saudara mencari Tuhan sebagai pemberi hidup itu sendiri, maka sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita sekali lagi, rahasia sukses cari hidup adalah dengan cara cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Amos 5 ayat yang ke-6a. Dikatakan, Amos 5 ayat 6a dikatakan begini, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Sekali lagi, Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berarti kalau saya boleh balik, kalau kamu mau hidup, kalau kamu mau cari hidup, kalau kamu mau sukses cari hidup, maka harus cari sumber hidup, yaitu Tuhan Allah. Waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, dengar baik-baik, maka Tuhan akan memberikan apa yang engkau cari, yaitu cari hidup, maka Tuhan akan berikan apa yang engkau cari, yaitu kehidupan itu sendiri. Nah, saya ingat satu firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya ulangi lagi, Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa artinya? Bahwa Dia akan menambahkan kepada saudara apa yang menjadi kebutuhan saudara saat saudara mencari Dia, mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang mau sukses cari hidup, cari makan, cari nafkah adalah orang yang juga sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Orang cari Tuhan harusnya dia kerja dan cari makan sungguh-sungguh. Orang yang cari makan, cari hidup sungguh-sungguh harusnya orang yang juga berimbang cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu saudara, mengapa saya harus bawa kita untuk ada di tema ini? Rahasia sukses cari hidup adalah cari Tuhan. Karena ketika seorang mencari Tuhan, ketika seorang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya meyakini bahwa Allah yang kita cari itu juga akan sungguh-sungguh bekerja dan mencari kita. Karena itu ada beberapa alasan mengapa Anda tidak boleh merasa jenuh untuk mencari Tuhan. Mengapa Anda harus tidak boleh merasa sia-sia cari Tuhan, malas cari Tuhan, merasa bahwa cari Tuhan adalah sia-sia, adalah sebuah kebodohan. Karena Alkitab menjamin bahwa ada beberapa hal yang luar biasa Anda akan raih ketika Anda cari Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ketika kita cari Tuhan, maka kita akan sukses di dalam mencari hidup atau mencari nafkah. Kalau bahasa sederhana adalah cari hidup itu artinya cari nafkah. Cari hidup itu artinya cara bagaimana kita bisa hidup dengan berbisnis, bekerja dan sebagainya. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Waktu saudara cari Tuhan, maka dengar baik-baik, saudara akan hidup. Yang pertama yang saya mau kasih tahu bahwa tidak ada yang sia-sia dari seseorang, dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya ingatkan kepada saudara, orang tua, orang muda, suami, istri, bapak, ibu, siapapun Anda, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, jangan pernah merasa sia-sia cari Tuhan, jangan pernah merasa buang-buang waktu cari Tuhan, jangan pernah merasa bahwa saudara sia-sia di dalam mencari Tuhan, karena tidak ada yang sia-sia dalam mencari Tuhan. Ada minimal ada 4 hal yang saya sampaikan selain cari Tuhan adalah dapat hidup.
Maka ada 4 hal yang saudara bisa dapat ketika saudara cari Tuhan. Bukan dengan motivasi untuk diberkati, tapi cari Tuhan dengan kesungguhan hati, rindu berjumpa dengan Dia. Maka ini yang akan terjadi, atau ini yang saudara dapat. Yang pertama, saudara akan dapat upah. Waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya dapat hidup, tapi dapat upah. Apa yang Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi poin pertama, ketika engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, dengar baik-baik, saudara, waktu cari Tuhan sungguh-sungguh, pertama engkau dapat upah. Upah apa itu? Dikatakan Dia memberi upah kepada siapa? Kepada orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, atau orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yaitu Tuhan. Kata Alkitab, Tuhan akan memberi upah. Saudara-saudara, saya percaya bahwa upah itu terdiri dari 2. Pertama, upah yang ada di dunia ini, dan kedua, upah di sorga, yaitu mahkota kekekalan atau mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi saya juga mau kasih tahu bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang akan memberikan upah pada waktu saudara nanti mati atau saudara pergi ke sorga dapat upah mahkota kehidupan, tetapi saya percaya bahwa Dia Allah yang bekerja juga selama kita ada di dunia. Dia pasti beri upah. Saya tidak tahu upah apa yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Ada orang dikasih Tuhan upah umur panjang, ada orang Tuhan kasih umur berkat jasmani, ada orang Tuhan kasih upah misalnya pangkat kedudukan. Tapi apapun, saya percaya orang yang cari Tuhan pasti ada upah. Setiap kita yang bekerja di kantor, di perusahaan, di instansi, pasti ada upah. Buruh sekalipun pasti ada upah. Sekecil apapun pasti ada upah. Nah, demikian dengan Tuhan. Waktu saudara cari Tuhan, ada berkat upah di dunia dan juga upah di sorga. Upahmu besar di sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati. Yang kedua, saudara-saudara, waktu saudara cari Tuhan, saya sudah bilang tadi bahwa cari Tuhan itu tidak sia-sia. Cari Tuhan itu tidak pernah buang waktu. Cari Tuhan, apapun yang kau lakukan demi mencari Tuhan, dengar baik-baik, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang disebut dengan buang-buang waktu. Ada sesuatu yang saudara akan dapat ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang saudara dapat ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh? Menurut firman Allah dalam Keluaran 23 ayat 25, dikatakan adalah berkat-berkat akan menyertai saudara. Dikatakan begini, saudara, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lihat saudara-saudara, dikatakan ketika kamu beribadah, kamu harus beribadah. Bukan kalau punya waktu, tapi dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Dia katakan, maka Ia, Tuhan, akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Roti dan air bicara tentang kebutuhan pokok manusia, kebutuhan sehari-hari daripada manusia itu sendiri. Atau saya terjemahkan, roti dan air itu bicara tentang pemeliharaan Allah. Jadi saudara-saudara, waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, dengar baik-baik, tidak ada yang sia-sia. Karena Alkitab bilang Dia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, air minumanmu. Apa artinya? Waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, Dia mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu, kebutuhan pokokmu, makan, minum, pakai, saudara-saudara. Dan lebih daripada itu, ayat ini sedang bicara orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Dengar baik-baik, Tuhan akan memelihara saudara. Jadi tidak perlu takut apa yang akan saudara makan besok, apa yang saudara akan minum besok. Apakah saya bisa bekerja lalu mendapatkan makan dan minum? Itu bukan urusan saudara. Urusan saudara kerja lalu mencari hidup dengan cara bekerja, tapi di sisi lain cari Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena pemeliharaan Allah atau berkat Tuhan itu akan datang kepada mereka yang sungguh-sungguh
mencari Tuhan. Anak muda, kalau saudara mau lihat hidupmu luar biasa, kalau mau hidupmu diberkati, kalau mau hidupmu cukup, kalau mau hidupmu dipelihara Tuhan, sederhana, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara katakan amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati dengan semangat, katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang ketiga, mencari Tuhan itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena dengan mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengalaman-pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Saya ulangi lagi, ada satu kado terbaik waktu saudara cari Tuhan adalah saudara akan diberikan pengalaman-pengalaman pribadi berjalan, merasakan, mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Saya ulangi lagi, ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara mendapatkan kado ketiga atau hadiah ketiga atau berkat ketiga, yaitu pengalaman berjalan, mengalami semua tentang Tuhan di dalam hidup saudara. Mari kita baca, saudara-saudara, Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi saudara-saudaraku, dia bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini kalimat sedang mewakili satu kata atau satu kalimat, yaitu pengalaman. Si pemazmur sedang bilang bahwa dulu aku muda, sekarang aku tua. Pengalamanku adalah aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Memang konteksnya adalah orang benar, tapi saya percaya orang benar pasti suka cari Tuhan. Orang yang benar pasti suka cari Tuhan. Karena itu ketika saudara cari Tuhan, dia bilang begini, ketika aku mencari Tuhan, aku dapat pengalaman. Pengalaman apa itu? Pengalamanku bahwa aku dari muda sampai tua, aku belum pernah lihat orang benar ditinggalkan Tuhan, anak cucunya meminta-minta roti. Jadi saudara-saudaraku, waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, waktu saudara beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, waktu saudara sedang mencari Dia dengan segenap hati, dengar janji Tuhan, saudara akan punya pengalaman. Pengalaman pertama adalah pengalaman tidak ditinggalkan Tuhan. Saudara dikatakan bahwa orang benar tidak ditinggalkan. Jadi pengalaman dari orang mencari Tuhan akan mengakui bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan sekalipun, satu kali pun. Saya percaya itu, saudara-saudaraku. Dan yang kedua, anak cucunya, bukan hanya dia, tapi anaknya, bukan hanya anaknya, cucunya, keturunannya tidak akan mengemis, tidak akan meminta-minta roti. Ini sebuah jaminan yang luar biasa. Saya percaya waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya kita yang diberkati. Dengar baik-baik, waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan hanya kita yang diberkati, tapi kita punya berkat akan dilanjutkan pada anak cucu kita. Tidak heran ada orang mengatakan, saya diberkati karena papa mama saya hidup dalam takut akan Tuhan. Papa mama saya adalah orang sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena itu dengar orang muda, dengar siapapun yang dengar khotbah ini, cari Tuhan, karena bukan hanya Anda yang diberkati. Dan jangan pernah takut dengan keturunanmu, apa yang dia makan besok. Padahal saudara sudah tua, yakinlah janji Tuhan, orang cari Tuhan sungguh-sungguh selalu punya pengalaman baru dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap hari. Katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, saya suka dengan poin yang terakhir. Ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, dengar ini janji Tuhan, bahwa ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, ada janji, ada keuntungan yang kita dapat baik di bumi maupun dalam kekekalan. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, dia bilang, kalau orang itu beribadah, itu dia punya guna, bukan hanya ada di sini. Janji itu mengandung janji, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saya meyakini bahwa orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, dia akan dapat janji Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup. Yang kedua, dia katakan bahwa mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya tadi bilang,
bahwa Tuhan bukan Allah yang tunggu dulu setelah kita mati, setelah kita ke surga baru Dia kasih upah, keuntungan. Tetapi saya percaya setiap hal di mana ketika kita cari Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Saya tidak tahu janji apa yang Tuhan sedang genapi, tapi saya percaya bahwa selama kita di dunia, janji Tuhan akan digenapi atas orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, buang kata, buang sifat, buang karakter yang selalu mengatakan, malaslah ibadah, malaslah cari Tuhan. Toh cari Tuhan juga dapat apa sih? Cari Tuhan juga dapat apa sih? Nah, saya kasih tahu saudara, cari Tuhan, saya percaya pertama dapat hidup, cari Tuhan dapat untung, cari Tuhan dapat janji Allah, cari Tuhan dapat banyak hal. Dan saudara dengar, bukankah 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan segala persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia, semua diperhitungkan. Dan salah satunya adalah ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Kembali pada tema saya, rahasia sukses cari hidup adalah cari Tuhan. Jadi boleh cari makan, boleh cari hidup, boleh cari nafkah, boleh cari jodoh, boleh cari apapun, tapi imbangi dengan cari Tuhan yang sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan sumber kehidupan yang dapat memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Saya Pendeta Jerry Adu. God bless you. Tuhan memberkati. Saya ingatkan saudara bahwa tolong klik like, share, komen sebentar kalau saudara diberkati, komentar di bawah ini, dan yang paling penting klik bunyikan lonceng dan tekan tombol subscribe, dan biar setiap video yang baru saudara bisa dapat notifikasi dan video-video terbaru dari kami. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Kiranya video ini memberkati kita semua. God bless you. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Haleluya.